Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengertian partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam arti sederhana berarti keikutsertaan. Di dalam KBBI, partisipasi diartikan sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan. Peran serta, menurut Madib Widarta, partisipasi adalah perlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Menurut Yusuf Hadi Yarso, istilah partisipasi adalah keterlibitan secara spontan, baik berupa pikiran, tenaga, barang ataupun uang, yang disertai tanggung jawab serta kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Munerier dan Hedgeman, partisipasi adalah sebagian keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu kelompok dan mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta sebagian tanggung jawab bersama mereka. Kemudian, pengertian masyarakat KBBI yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Menurut masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yaitu bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas tertentu. Dapat kami simpulkan, strategi perlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu keterlibatan secara individu dan keterlibatan secara organisatoris. Secara individu seperti membuka kesempatan dan konsultasi seluas-luasnya bagi orang tua peserta didik untuk datang ke sekolah atau madrasah. Secara organisatori, yaitu keterlibatan melalui komite sekolah madrasah atau organisasi alumni, dunia usaha, kerja, dan melalui hubungan dengan instansi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang urgensi partisipasi masyarakat. Nah, di sini terdapat pengertian dari desentralisasi, yaitu merupakan salah satu konsep dalam gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat. Madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan tidak mungkin berdiri secara sendirian. Kenapa? Karena ada komponen-komponen lain sebagai penyangga berdirinya institusi tersebut. Di antaranya yaitu adalah masyarakat. Nah, melihat jasa dan pemberian dari madrasah kepada masyarakat, maka sebaliknya akan terjadi timbal balik di antara keduanya. Masyarakat juga memberikan sesuatu yang tidak kalah pentingnya, yaitu berupa tanggung jawab. Nah, masyarakat yang terbina dengan baik akan merasa bahwa lembaga pendidikan itu adalah juga miliknya, dipelihara, dipertahankan, dan bahkan dimajukan secara baik. Nah, dengan demikian, hubungan masyarakat atau yang dikenal dengan humas memiliki peran strategi dalam upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan. Masyarakat yang dimaksud di sini bisa orang tua murid atau masyarakat umum ataupun pihak yang berada di sekitar lingkungan madrasah. Kegiatan humas di dalam suatu lembaga pendidikan tidak hanya meliputi hubungan sekolah dengan orang tua siswa saja, akan tetapi menjalin hubungan dengan masyarakat luas, seperti menjalin relasi dengan masyarakat sekitarnya, sekolah lain, serta instansi pemerintah. Karena dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan,
membutuhkan jalinan komunikasi secara menyeluruh dengan semua lapisan masyarakat, supaya keberadaan sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan pelaksanaan kegiatannya berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian Sutrio Purnomo di dalam tesisnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, bahwa lemahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat menjadi penghambat bagi pengembangan pendidikan, dan pemerintah sendiri tidak dapat bertanggung jawab secara penuh untuk menyediakan pendidikan bagi semua warganya dan di semua tingkat, sehingga dibutuhkan upaya untuk menyusun strategi guna meningkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lizarul Islam. Saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat atau partisipasi sosial lebih berorientasi pada perencanaan dan implementasi pembangunan. Ada beberapa asumsi yang dipakai untuk mendorong partisipasi sosial tersebut, yaitu yang pertama, rakyatlah yang paling tahu kebutuhannya, maka rakyatlah yang mempunyai hak untuk menemukan pembangunan di lokalnya. Yang kedua, partisipasi ini dapat menjamin kepentingan dan suara-suara kelompok yang selama ini dimarginalkan. Yang ketiga, partisipasi sosial dalam pengawasan terhadap proses pembangunan dapat menjamin tidak terjadinya berbagai penyimpangan, penurunan kualitas dan kuantitas pembangunan. Partisipasi masyarakat ini lebih mementingkan atau lebih menekankan pada partisipasi langsung, di mana dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Dalam peraturan pemerintahan nomor 39 tahun 1992 bab 3 pasal 4 peran serta atau partisipasi masyarakat dapat dibentuk melalui yang pertama, yaitu pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah. B, yaitu pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan pelatihan peserta didik. Kemudian C, yaitu pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penelitian dan pengembangan. Kemudian D, yaitu pengadaan dan penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional. Kemudian E, yaitu pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa atau satu lain yang sejenis. Kemudian yang F, yaitu pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang G, yaitu pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian H, yaitu yang terakhir, H, yaitu
pemberian kesempatan untuk magang dan latihan kerja. Kemudian yang I yaitu pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional. Kemudian J yaitu pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan penyelenggaraan pengembangan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu yang K yaitu pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Maaf, yang terakhir yaitu yang I yaitu keikutsertaan dalam program pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam maupun di luar negeri. Terkait hal ini, Suprapto mengatakan dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa ia tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan baik secara individu atau kelompok, baik spontan atau terorganisasi. Adapun beberapa bentuk partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan yang diungkapkan oleh Baharudin sebagai berikut. Yang pertama yaitu partisipasi dalam komite madrasah. Yang A yaitu penyusunan perencanaan strategi sekolah atau madrasah, yaitu strategi pembangunan sekolah atau madrasah untuk perspektif 3-4 tahun. Kemudian yang B yaitu penyusunan perencanaan tahunan madrasah atau sekolah. Yang C yaitu mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi, dan ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah atau madrasah. Kemudian yang D yaitu memiliki upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan sekolah atau madrasah, terutama yang menyangkut masalah menyangkut fasilitas. Yaitu kemudian yang E yaitu mendorong sekolah atau madrasah melakukan internal monitoring atau school self assessment dan melaporkannya untuk dibahas dalam forum komite sekolah. Kemudian yang F yaitu membahas hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga eksternal dalam upaya menjaga kualiti asuransi. Kemudian yang G yaitu membahas laporan tahunan sekolah atau madrasah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan komite sekolah atau madrasah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Begitu nikmat yang banyak yang tidak bisa kita hitung angka, tapi patut kita syukuri. Dan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wal mursalin. Dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jikalau bukan karena beliau, kita tidak bisa merasakan nikmatnya ad-dinul Islam, nikmatnya bulan puasa, nikmatnya bulan Ramadan yang kita jalani sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja, saya di sini sebagai materi dari kelompok 9, yakni kelompok manajemen pendidikan.
saya di sini akan mempresentasikan atau mencoba untuk menjelaskan hasil diskusi yang kelompok kami telah adakan. Yakni saya di sini mendapatkan materi tentang partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pembelajaran atau dukungan masyarakat di dalam berjalannya dengan mulus, berjalannya dengan baik suatu pembelajaran. Nah, di sini di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 54 menjelaskan tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan, mengenai peran seorang, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengusahaan penyedia layanan pendidikan. Nah, jadi di sini peran masyarakat sangatlah penting untuk kemajuan atau meningkatnya suatu pembelajaran, organisasi pembelajaran seperti sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Peran masyarakat di sana sangatlah penting. Kenapa saya bilang gitu? Jikalau masyarakat tidak berperan di situ, maka perjalanan organisasi sekolah atau kampus tidak akan berjalan dengan mulus. Nah, jikalau masyarakat berperan di sana dengan cara baik, sebaik-baiknya, maka organisasi pembelajaran tersebut akan berjalan dengan mulus atau berjalan dengan halus atau berjalan dengan baik. Nah, jikalau sebaliknya, jikalau masyarakat berperan di sana perannya tidak baik, maka pembelajaran yang akan dilakukan oleh suatu organisasi pembelajaran tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian sejalan dengan konsep undang-undang, pemerintah menyeret dan menekan pendidikan bertanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Nah, bukan hanya masyarakat yang berperan di suatu organisasi pembelajaran tersebut, akan tetapi juga orang tua berperan sangat penting dalam suatu organisasi tersebut. Jikalau orang tua juga berperan dengan sangat baik, otomatis organisasi pembelajaran tersebut akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian karena itu sekolah harus memahami dan mendukung serta meningkatkan peserta masyarakat untuk bersama-sama mendorong pendidikan guna memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, jikalau orang tua masyarakat sudah berperan dengan baik, tinggal sekolah atau kampus akan menjalankan organisasi tersebut dengan baik, barulah organisasi pembelajaran tersebut akan berjalan dengan sangat baik. Nah, kemudian dengan ini diharapkan masyarakat akan semakin semangat dan berkompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, jikalau sudah tiga-tiganya berperan, orang tua, masyarakat, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu sekolah, kampus berperan dengan sangat baik, kemudian barulah pihak organisasi pendidikan tersebut maksimalkan untuk menjalankan semua itu dengan baik. Kemudian di sini ada pendapat dari Dasim Budimansyah mengatakan bahwa salah satu upaya kontrak untuk mendorong mutu pelayanan pendidikan adalah dengan penggunaan partisipasi masyarakat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, masyarakat sangatlah penting, yakni dengan mengakomodasi pandangan, kemudian aspirasi, kemudian menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, kemudian transparansi dan akuntabilitas. Nah, itulah yang peran masyarakat. Itulah kata atau pendapat Dasim Budimansyah.
Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.